Selamat pagi. Kali ini saya ingin berbagi video pembelajaran tentang matematika wajib di kelas 11, yaitu matriks. Jadi langsung saja ya. Matriks itu definisinya atau pengertiannya adalah ya, susunan angka-angka. Jadi susunan angka-angka dalam bentuk baris dan kolom. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita jelaskan lebih jauh, penulisan dari suatu matriks itu dia harus dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, M, katakanlah matriksnya matriks M. Nah, matriks M itu bisa kita gunakan kurung siku, bisa juga kurung biasa. Nah, ya. Jadi misalkanlah ada matriks M itu anggotanya atau elemen-elemennya adalah si M kecil. Jadi M kecil yang ini contohnya letaknya di baris pertama, kolom yang pertama. Yang ini berarti kalau kita bergerak ke kanan, matriks yang anggota pertama, anggota dengan baris pertama, kolom yang kedua gitu. Lalu kalau kita bergerak lagi ke kanan, berarti anggota M yang terletak di baris pertama, kolom yang ketiga. Nah, demikian seterusnya. Nah, kalau kita lanjutkan yang ini ke bawah, berarti itu menjadi matriks dengan baris yang kedua, kolom yang pertama, lalu matriks dengan baris yang kedua, kolom kedua, matriks dengan baris kedua, kolom yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini pun dan seterusnya lah kita buat. Nah, jadi inilah dia kira-kira pengertian lebih jauhnya. Nah, lalu kita tutuplah dia nanti dia dengan kurung yang sama. Kalau kurung biasa ya kurung biasa, kurung siku ya kurung siku. Nah, inilah nanti yang dikatakan sebagai baris yang pertama. Ini semua. Nah, ini baris yang pertama. Lalu ini semua nanti baris yang kedua gitu. Baris yang kedua. Lalu nanti ini semua ke bawah, itulah nanti kolom yang pertama, lalu kolom yang kedua, lalu kolom yang ketiga. Nah, demikian seterusnya kalau seandainya ada lagi dia. Jadi disusunkan berdasarkan baris serta kolom begitu. Nah, itulah pengertiannya. Nah, kalau kita arahkan ke dalam bentuk contoh ya, CTH contoh. Nah, misalkan contohnya begini. Matriksnya tadi penulisan dengan huruf kapital. Misalkanlah matriksnya matriks A. Matriks A itu berarti misalkanlah kita buat dia kurung siku. Ini 1, ini min 2, ini 4 gitu. Nah, ini matriks ini. Matriks A ya, barisnya ada 1, kolomnya ada 3 gitu. Ya. Nah, jadi yang biasa kita bahas nanti di sini itu ada namanya istilah ordo. Jadi kan untuk ordo daripada si A itu adalah duluan diucapkan banyak baris baru kolom. Banyak barisnya ini cuma 1. Berarti 1 kali banyak kolomnya. 1, 2, 3. Berarti ordo matriks A itu adalah ordo 1 kali 3 begitu. Nah, jadi kan kalau seandainya lah ada contoh lagi kan. Contoh misalkan lah ada matriksnya matriks T. Nah, misalkan dia begini. 1, 0, min 1, 3, 2, 4. Nah, gitu. Nah, berarti ini matriks juga gitu. Nggak boleh 0, 1 gitu. Nggak ada 4-nya, nggak bisa gitu. Harus berisi semua dalam bentuk baris kolom, atau bisa kita katakan bentuk persegi panjang gitu. Maka kan untuk yang ini, untuk T ini adalah matriks dengan ordo T itu berapa banyak barisnya? 1, 2, 3. Berarti barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Berarti matriks dengan ordo 3 kali 2. Nah, itulah dia mengenai istilah ordo. Ya. Oke, itu dia penjelasan ya awal mengenai matriks. Oke, baik. Itu tadi mengenai penjelasan singkat
mengenai matriks. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu jenisnya. Jenis-jenis matriks ini ada cukup banyak, ada sekitar 6 atau 7 nanti. Nah, jadi jenis matriks yang pertama itu ada nanti namanya matriks baris. Matriks baris. Nah, kalau dikatakan dia matriks baris, berarti dia disusun satu baris begitu. Ya, jadi kalau ada contohnya kita katakanlah dia ini matriksnya, nama matriksnya matriks M gitu. Maka kita susun dia baris. Misalkan min 1, 3, terserah ini berapa ini panjangnya, terserah. Katakanlah 4 lalu 2 gitu. Nih. Ya. Maka dengan demikian kan, ini matriksnya matriks M dengan urdu. Urdu M adalah pastikan barisnya satu ya. Kolomnya kalau dalam hal ini 4 gitu. Jadi yang berubah itu adalah banyak kolomnya. Ini yang berubah. Nah, ini selalu satu. Nah, ini ya, selalu satu gitu. Banyak barisnya. Nah, itulah kalau dikatakan matriks baris. Nah, kalau ada matriks baris, berarti kan pasti ada matriks kolom. Nah, yang kedua itulah yang dinamakan nanti matriks kolom jenisnya. Matriks kolom. Untuk matriks kolom, maka nanti misalkanlah nama matriksnya matriks A, maka dia disusun berkolom ke bawah gitu. 1, 2, 3. Nah, ini matriks kolom. Jadi ordonya ini berapa ordonya? Oh, berarti ordo matriks A adalah barisnya ada berapa tuh? 1, 2, 3 kan. Maka barisnya ada 3, kolomnya itu ada 1 gitu. Nah, yang berubah dia ini banyak barisnya. Nah, ini selalu 1, kolomnya 1. Kolom hanya ada 1. Hanya ada 1 gitu. Ya. Oke, itu untuk matriks kolom. Lalu ada nanti yang ketiga, namanya adalah matriks 0. Nah, matriks 0. Nah, dari namanya sudah jelas kan? Berarti ini artinya adalah semua elemen penyusun. Semua elemen penyusun matriks tersebut yaitu 0. Ah, begitu. Nah, untuk ordonya bebas dia, entah ordo berapa kali berapa terserah. Yang penting semuanya penyusunnya adalah si 0 itu gitu. Nah, contoh misalkan adalah matriks B. Cuman biasanya nanti matriksnya langsung dinamakan dia sebagai O. Matriks 0 gitu. Ya berarti contoh ini yang ordo 2 kali 2. 0 semua gitu. Atau ada yang ordo 1 kali 2 gitu. Gitu contohnya ya untuk matriks 0. Oke, lalu ada yang keempat, namanya adalah matriks persegi. Matriks persegi, dari nama sudah terlihat kan. Persegi itu kan berarti sama ukuran panjang dan lebarnya. Berarti sama banyak baris dan banyak kolom. Ini artinya adalah banyak baris sama dengan banyak kolom. Itulah yang dinamakan sebagai matriks persegi gitu. Banyak kolom. Ini. Nah, jadi itu untuk definisinya. Jadi kalau seandainya contohnya ya bisa aja kan, misalkan matriksnya matriks M. Ordo 2 kali 2, 2, 3, min 1, 0. Ini banyak barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Bisa juga ordo 3 kali 3 gitu. Misalkan 1, min 1, 0, 1, 2, 1, min 1, 0, 1. Ini matriks persegi. Banyak barisnya 3, kolomnya juga dia ada 3 gitu. Ya, itu matriks persegi. Nah, kita lanjut lagi. Ada nanti namanya dia matriks diagonal. Matriks diagonal. Nah,
untuk matriks diagonal ini artinya adalah matriks persegi. Jadi sebenarnya dia bagian dari matriks persegi. Ya, matriks persegi dengan elemen-elemen anggota-anggota diagonal utamanya minimal sebanyak satu yang bukan nol, dan anggota yang lainnya nol. Anggota yang lain itu nol. Gitu. Jadi kalau kita arahkan ke dalam bentuk contoh bisa dia gini. Contoh, misalnya ada matriks M, ordonya, nah kan harus matriks persegi, ya. Maka dengan demikian dia, misalkan dia 2 kali 2, 3, 4, 0, 0. Inilah contohnya dia matriks diagonal. Ini yang dinamakan diagonal utama. Begitu. Bisa juga contohnya dia N. Nah, 1 min 1 0 gitu. Yang lainnya 0. Berarti ini matriks dengan ordo 3 kali 3 gitu. Ordo 3 kali 3, matriks persegi. Diagonal utamanya ya kan nggak boleh 0 semua. Itu nanti jadi matriks 0. Entah ini pun 0 asalkan jangan sampai semuanya 0. Begitulah kira-kira definisinya. Ya. Oke, itu untuk matriks diagonal. Ya, yang berikutnya ada namanya tadi kan matriks diagonal. Sekarang ada namanya dia matriks skalar gitu. Nah, untuk matriks skalar ini juga masih termasuk dari bagian matriks persegi. Ya, matriks persegi dengan elemen-elemen diagonal utamanya. Jadi berhubungan ke diagonal utama juga gitu. Diagonal utamanya ya, elemen-elemen diagonal utamanya bernilai sama gitu. Bernilai sama. Dan sama pun dia bukan 0 atau 1. Begitu. Jadi contoh, misalkan ada matriksnya, matriks skalar ini contoh misalkan matriksnya matriks M. Ya berarti bisa kita nyatakan M itu dia matriks persegi kita buat ya. Berarti ini katakanlah dulu dia 4 gitu. Diagonal utamanya 4 semua gitu. Sama semua, bernilai sama gitu. Ini 0 gitu. Matriks ordo 3 kali 3. Jadi diagonal utamanya itu sama gitu. Nah, lalu bisa juga nggak harus 3 kali 3 kan? Kan bisa aja dia 2 kali 2. Contohnya, apakah harus bilangan positif? Enggak, bisa juga bilangan negatif. Misalkan ini min 5, ini juga min 5. Yang lainnya ya 0. Ini matriks skalar, diagonal utamanya min 5 gitu. Nah, ada matriks skalar, ada juga nanti namanya matriks identitas. Nah, kalau untuk matriks identitas. Nah, ini langsung sudah ada simbolnya, sama seperti matriks 0 tadi. Dia disimbolkan dia dengan I. Nah, matriks identitas itu langsunglah dia diagonal utamanya itu bernilai 1. 1, 1, 1. Dia bagian dari matriks persegi juga gitu. Tapi diagonal utamanya itu 0. Itu kalau dia ordo 3 kali 3. Bisa juga yang ordo 2 kali 2.
Nah, kalau dia ordo 2 kali 2 berarti bentuknya ini 1, diagonal utamanya 1, yang lainnya itu 0. Itu dia namanya matriks identitas. Lalu ada nanti yang dinamakan sebagai yang ke-8 matriks transpose. Nah, matriks transpose ini ada juga simbolnya. Dia langsung disimbolkan dia dengan M pangkat T. Nah, itu simbolik aja ya. MT, matriks transpose. Jadi matriks transpose ini yang dilakukan di sini adalah ubahlah yang awalnya disusun dia berbaris menjadi kolom. Begitu. Atau yang awalnya kolom susunlah dia menjadi baris. Gitu. Jadi kalau seandainya kan ada matriksnya matriks M, ordonya katakanlah 3 kali 2. Maka itu artinya matriks transposnya itu menjadi matriks 2 kali 3 gitu loh. Yang awalnya barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti transposnya menjadi 2 kali 3. Jadi kalau kita arahkan ke dalam bentuk contoh, misalkanlah ada matriks T. T-nya katakanlah dia 2 min 1. Nah, ini disusun berdasarkan baris. Maka kan kalau seandainya diminta sama kita apa matriks transpos dari T, ya kan? Itu adalah susunlah, ini kan baris nih. Susunlah jadi kolom. Berarti dia misalkanlah jadinya 2 ini min 1. Nah, seperti itu. Atau seandainya ada matriks, katakan matriks A. Matriks A-nya adalah misalkan 2 min 1, 3, 4. Nah, ini 2 kali 2. Hasilnya juga 2 kali 2 gitu. Tetapi susunan sudah berbeda kalau diminta transposnya. Berarti transposnya adalah ini 2 min 1 kan berbaris. Jadikan kolom. 2 min 1. 3, 4 disusun baris. Jadikan kolom. Di sebelahnya lah pasti kan. Nah, inilah dia matriks transposnya. Ya. Subtopik berikutnya dari matriks itu ada yang dinamakan sebagai kesamaan dua matriks. Jadi untuk kesamaan dari dua matriks ini ada syarat. Syaratnya itu yaitu yang pertama, ordo harus sama. Ordonya harus sama. Kalau nggak sama, maka tidak bisa dinyatakan menjadi dua kesamaan matriks, kesamaan dua matriks gitu. Lalu yang kedua, udah sama contohnya ordonya, maka elemen atau anggota yang seletak berarti sama letaknya. Baris 1 kolom 1 harus sama dengan baris 1 kolom 1 matriks yang berikutnya. Jadi yang seletak itu harus senilai. Senilai berarti sama nilainya. Begitulah dia syarat daripada kesamaan dua matriks. Jadi kalau seandainya kita sajikan dalam bentuk contoh. Adalah matriks A. Matriks A itu adalah katakanlah dia min 1, 5, lalu 4, 7. Lalu ada matriks B. Matriks B-nya adalah X tambah Y, 5, ini 4, X kurang Y. Carilah X dan Y. Nah, ini contoh ya. Maka jawab. Nah, cara ngerjainnya ya, belum ada keterangannya ya, adalah kita buat if jika A sama dengan B, A sama dengan B, maka carilah X dan Y nya. Ini ada keterangan, kita tambahi. Nah, berarti dengan demikian kan, kalau dibilang A sama dengan B, bekerja dari A sama dengan B katanya, berarti siapa itu si A nya?
min 1, 5, 4, 7. Siapa itu si B nya? X tambah Y, si 5, si 4, sama X kurang Y. Ini berarti kan bisa kita lihat, kalau dibilang A sama dengan B, udah sama nggak kira-kira ordo mereka? Nih, ordonya udah sama belum? Sudah. Ini ordo 2 kali 2, ini juga ordo 2 kali 2. Nah, kalau udah sama, maka elemen yang seletak, yang sama letaknya senilai, sama nilainya. Maka ini coba perhatikan, ini letaknya kan baris yang kedua, kolom yang pertama. Sama dia dengan di sebelahnya matriks yang kedua, baris pertama, kolom kedua. Ini juga begitu. Ini letaknya baris yang ke-1, kolom yang kedua, ya kan? Samalah dia dengan yang ini, baris pertama kolom kedua. Nih. Maka kesimpulannya apa? Oh, berarti min 1 pun harus disamakanlah dengan X tambah Y. Oh, berarti jadinya X tambah Y sama nilainya dengan min 1. Berarti langsunglah kan, X kurang Y sama dengan berapa? 7. Nah, kita diminta berapakah X, berapakah Y. Maka coba kita eliminasi. Kita tambah. Habis Y-nya 2X sama dengan 6, berarti X-nya 3. X-nya 3, 3 kurang berapa, hasilnya 7, berarti Y-nya harus negatif 4. Iya, inilah Y-nya, inilah X-nya. Nah, begitulah untuk kesamaan matriks. Ada 2 syarat. Syaratnya yaitu ordonya harus sama, elemen-elemen yang seletak, maka dia harus senilai. Nah, seperti itu dia, ya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke operasi matriks. Operasi matriks itu terdiri dari yang pertama, ada nanti dia penjumlah ataupun pengurangan dari suatu matriks, ya 2 buah matriks atau bahkan lebih. Nah, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan ini ada syarat. Syarat yang pertama yaitu hampir sama seperti kesamaan suku banyak, yaitu ordo harus sama. Yang kedua, elemen-elemen yang seletak itu kita jumlah atau kita kurangkan tergantung dengan permintaan soal lah kan. Nah, begitu dia untuk operasi matriks. Nah, jadi kan kalau kita arahkan ke dalam bentuk contoh ada matriks T. T adalah 2, min 1, 3. Ada matriks V yaitu 1, 0, 3. Nih, bisa nggak dijumlahkan T tambah V? Kira-kira? Iya, ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Karena T itu ordonya barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Sedangkan si V itu adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Ordo nggak sama. Ordo T tidak sama dia dengan ordo V. Karena tidak sama maka tidak dapat dikerjakan. Ordo harus sama. Nah, apa supaya dia bisa dikerjakan? Contoh, misalkan tentukanlah dulu T tambah V transpose katanya. Ya berarti T itu adalah 2 min 1 3 tadi kan. Ordo berapa itu? Ordo 1 kali 3. Ordo T-nya. Jadi kalau si V-nya ordo 3 kali 1 ditranspose, transpose tadi adalah mengubah baris jadi kolom. Berarti kalau diminta contohnya V transpose, itu berarti matriks dengan ordo 1 kali 3, ya kan? Maka kalau kita jumlahkan dia, ya berarti kita susun lah, ini kan kolom, kita susun baris 1, 0, 3. Nah, maka kita jumlahkanlah
atau kita kurangkan lah, dia minta tambah, ya berarti kita jumlahkan yang seletak. Berarti 2 ini seletak dia dengan 1, 3. Min 1 ini seletak dia dengan 0. Berarti tambah berarti min 1. 3 seletak dia dengan 3. 3 tambah 3, 6. Maka inilah hasil penjumlahan matriks T tambah V transpos. Jadi yang bisa dikerjakan adalah kalau dia V-nya ditranspos atau entah T-nya yang ditranspos. Mau tambah ataupun kurang. Ya kalau kurang kian ya berarti 2 kurang 1. Min 1 kurang 0, 3 kurang 3. Nah, begitulah dia untuk operasi yang pertama. Baik, operasi yang berikutnya dari matriks itu kan tadi dia penjumlahan ataupun pengurangan. Sekarang kita masuk ke perkalian. Ada nanti namanya perkalian matriks. Nah, untuk perkalian ini dia terbagi, ya. Yaitu ada nanti dia kalau seandainya dikalikan terhadap skalar, terhadap suatu konstanta. Jadi kalau seandainya ada contoh adalah matriks A. Matriks A-nya adalah 2 min 1 4 0. Coba tentukan matriks 3 kali A. Berarti itu artinya 3 kita kalikan dengan matriks A, yaitu si 2 min 1 4 0. Maka hasilnya kalikan satu per satu. 3 kali 2 6, 3 kali min 1 min 3, 3 kali 4 12, 3 kali 0 ya berarti 0. Inilah contohnya hasil perkalian matriks skalar 3 kali A. Seperti itu. Ada nanti matriks skalar, maka ada nanti perkalian daripada 2 matriks. Nah, kalau untuk perkalian dari 2 matriks, maka katakanlah ada 2 matriksnya. Syaratnya itu kira-kira begini. Yang pertama adalah matriks A. Ordonya kita katakanlah dulu ordo M kali N. Begitu. Ini mau kita kali dengan matriks B dengan ordo katakanlah dulu N kali P. Maka hasilnya itu katakanlah matriksnya hasilnya berupa matriks C. Ordo dari si C itu adalah ini habislah N-nya. Hasilnya adalah M kali P. M dikali P. Ini. Jadi perkalian matriks dapat dilakukan kalau ini sama ya, ini N, ini N. Jadi perkalian matriks dapat dilakukan kalau kolom yang ada di A, banyak kolom yang ada di A sama dia dengan banyak baris yang ada di B. Itu baru dapat dilakukan perkalian matriksnya. Itu syarat yang pertama. Itu dulu. Kolom yang ada di A harus sama dengan banyak baris yang ada di B. Maka hasilnya nanti adalah baris baris A, kolom P. Udah samalah contohnya kolom A dengan baris B tadi, maka langkah yang kedua yang kamu lakukan adalah kalikanlah elemen-elemen yang ada di baris A dengan elemen-elemen yang ada pada kolom B. Gitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian kan kalau seandainya kita arahkan dalam bentuk contoh. Misalkanlah ada matriks A. Matriks A misalkan dia 2 min 1 3 4. Ada matriks B. B-nya 3 min 4. Yang bisa diciptakan operasi dari sini yaitu coba tentukan matriks A kali B. Jadi kan kalau A kali B ini dia kira-kira begini. A itu ordonya ordo 2 kali 2 dikalikan dia dengan matriks B dengan ordo 2 kali 1.
maka kan ini habis duanya nih. Nah, harus sama. Cek dulu begitu. Maka hasilnya itu nanti adalah, katakanlah matriks C, ordonya adalah 2 kali 1. 2 kali 1. Jadi matriks 2 kali 1 itu berarti kira-kira matriks C itu hasilnya kira-kira begini nanti bentuknya. Nah, ada angka di sini, ada angka di sini. Nah, begitulah dia matriks hasilnya. Maka kan kalau kita kalikan dia, A-nya siapa A-nya? Yaitu si 2 min 1, 3, 4. Dikalikanlah dia dengan 3 min 4. Maka tadi perkalian matriks adalah baris yang ada di A kalikan dengan kolom yang ada di B. Ini baris pada matriks yang pertama. Kalikan dia dengan kolom yang ada di matriks yang kedua. Jadi kan hasilnya adalah gini. Jadi baris 1 kolom 1, baris 1 kali kolom 1. 2 kali 3 selalu dijumlah. Min 1 baris kedua, baris 1 kolom kedua dengan baris kedua kolom pertama. Min 1 kali min 4. Min 1 kali min 4. Nih. Lalu yang terakhir apa? Masih ada lagi nggak baris yang mau dikalikan? Masih kan? Baris yang kedua kita kalikan dengan siapa? Kolom yang tadi juga gitu. Berarti 3 kali 3 tambah 4 kali min 4. Nah gini. Jadi kalau seandainya ada lagi di bawah 3 baris dia, berarti kita kalikan lagi dengan 3 dengan min 4. Berarti hasilnya itu adalah baris pertama, berarti 6 tambah 4, 10. Baris yang kedua 9 tambah min 16, min 7. Ah gini. Ah beginilah kira-kira perkalian matriks. Ya. Oke. Itulah dulu video pembelajaran dari saya mengenai matriks, ya, perkenalan, definisi, jenis-jenis beserta operasi dari matriks itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.